Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, merupakan provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjung Pinang dan Batam, Kabupaten Bintan, Karimun, Natuna, Lingga, dan Kabupaten Anambas. Kepulauan Riau merupakan sebuah provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura. Hal itu menjadikan Kepulauan Riau sebagai pintu gerbang negeri atau wilayah entry dan exit point. Kami hadir melayani masyarakat, khususnya pekerja migran Indonesia. Titik pelayanan embarkasi dan debarkasi terdapat di Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, Pelabuhan Internasional Batam Center Point, Pelabuhan Internasional Harbor Bay Batam, Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun. Sesuai Peraturan Kepala BNP 2 TKI Nomor 10 Tahun 2016, Organisasi UPT BP2MI Tanjung Pinang terdiri dari Kepala UPT, Subbag Tata Usaha, Seksi Kelembagaan dan Pemasyarakatan Program, Seksi Penyiapan Penempatan, Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan, P4 TKI Batam, P4 TKI Tanjung Balai Karimun. Sejak tahun 2019, UPT BP2MI Tanjung Pinang ditunjuk sebagai unit kerja yang melaksanakan pembangunan zona integritas di lingkungan BP2MI. Selamat datang di UPT BP2MI Tanjung Pinang. Anda memasuki kawasan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dalam melaksanakan pembangunan zona integritas, UPT BP2MI Tanjung Pinang secara konsisten telah melaksanakan 6 area perubahan, yaitu 1. Manajemen perubahan. Area manajemen perubahan terdiri dari penyusunan tim kerja. Tim pembangunan zona integritas dibentuk melalui surat keputusan Kepala BP3 TKI Tanjung Pinang tentang pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas. Rencana kerja yang relevan dengan tujuan pembangunan zona integritas melalui Fakta Integritas sebagai bentuk komitmen kami. Pemantauan dan evaluasi pembangunan wilayah bebas dari korupsi. Dilakukan monitoring dan evaluasi melalui rapat evaluasi internal dan laporan monitoring serta evaluasi yang menjadi arahan tindak lanjut pembangunan zona integritas. Perubahan pola pikir dan budaya kerja. Mengacu kepada budaya kerja di lingkungan BP2MI melalui internalisasi nilai-nilai sinergi, integritas, akuntabel, dan profesional. BP2MI, sinergi. BP2MI, integritas. BP2MI, akuntabel. BP2MI, profesional. BP2MI, siap. BP2MI, hebat, luar biasa. Area penataan tata laksana. Standar operasional prosedur. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, UPT BP2MI Tanjung Pinang menggunakan standar operasional prosedur sebagai dasar dalam pemberian pelayanan dan penyelenggaraan organisasi. E-Office. UPT BP2MI Tanjung Pinang telah menerapkan e-Office dalam setiap pelaksanaan pelayanan. Keterbukaan informasi publik. UPT BP2MI Tanjung Pinang memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat. Akses tersebut dihimpun melalui layanan yang terintegrasi pada fasilitas anjungan informasi mandiri serta akses melalui portal Linktree UPT BP2MI Tanjung Pinang. 3. Penataan manajemen sumber daya manusia. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi. Proses manajemen SDM diawali dengan perencanaan kebutuhan yang secara teknis berdasarkan kepada analisis beban kerja
yang disesuaikan dengan perkembangan tugas dan fungsi. Penetapan kinerja individu. Pengukuran penilaian terhadap kinerja individu telah dilakukan melalui aplikasi e-kinerja. Penegakan aturan disiplin dan kode etik. Dalam meningkatkan motivasi dan disiplin para pegawai, diberikan reward dan punishment. Sistem informasi kepegawaian. Pemanfaatan sistem informasi kepegawaian melalui aplikasi sistem informasi kepegawaian atau disebut ASIK. 4. Penguatan akuntabilitas. Keterlibatan pimpinan. Kepala UPT BP2MI Tanjung Pinang terlibat secara langsung dengan tim pengelola keuangan dan penanggung jawab kegiatan melalui aplikasi RKAKL. Pengelolaan akuntabilitas kinerja diwujudkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan atau RKT dan Penetapan Kinerja atau TAPKIN yang mengacu pada Rencana Strategis tahun 2020 sampai dengan 2024 BP2MI. 5. Penguatan pengawasan. Pengendalian gratifikasi yang diwujudkan dengan adanya publikasi anti pungli dan anti gratifikasi serta proses alur pelayanan yang sesuai dengan kaidah pelayanan. Bagi Bapak, untuk pengurusan EKTKLN, silakan ke counter BP3 TKI. Nanti di sana mohon antri sesuai nomor antrian ya. Terima kasih, Bu. Penerapan sistem pengendalian internal pemerintah diwujudkan dengan surat keputusan dari Kepala UPT BP2MI Tanjung Pinang tentang pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara SPIP. Pengaduan masyarakat. Penginformasian kepada penerima layanan agar mengakses portal www.lapor.go.id mengenai pengaduan terkait pelayanan yang diterima. Whistleblowing system disosialisasikan kepada masyarakat dengan mempublikasikan media yang dapat diakses terkait laporan penerima layanan jika menemukan praktik pungli di lingkungan UPT BP2MI Tanjung Pinang. Penanganan benturan kepentingan. Terdapat surat keputusan terkait tim penanganan benturan kepentingan. 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Standar pelayanan. UPT BP2MI Tanjung Pinang telah melakukan standar pelayanan publik seperti zonasi parkir untuk motor dan mobil, parkir khusus difabel, titik kumpul ketika terjadi bencana, tangga difabel, tempat cuci tangan bagi pegawai dan pengunjung, ruang tunggu pelayanan yang dilengkapi dengan layar monitor, ruang laktasi bagi ibu menyusui, ruang sholat, toilet ramah difabel, access wall untuk mempermudah pemberian informasi publik, ruang shelter, ruang karantina bagi PMI dengan penyakit menular, dan ada juga fasilitas olahraga, ruang orientasi pra-pemberangkatan, ruang rekam foto dan sidik jari, ruang pelayanan pengaduan PMI, serta pojok informasi peluang kerja. Budaya pelayanan prima. Pemberian pelayanan dengan mengutamakan keramahan, keakraban, kehangatan, dengan prinsip melayani dan melindungi dengan nurani. Selamat siang, selamat datang di pelayanan UPT BP2MI Tanjung Pinang. Ada yang bisa dibantu, Pak? Oke, Pak, ini dokumennya sudah lengkap. Bapak bisa lanjutkan perjalanan. Tetap hati-hati di negeri orang. Semoga sukses nanti di tempat kerjanya ya. Makasih, Pak. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan UPT BP2MI Tanjung Pinang mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2019 mendapatkan indeks 3,57, meningkat menjadi 3,68 pada tahun 2020. Inovasi mobiling merupakan sosialisasi penempatan dan perlindungan PMI secara prosedural melalui layanan mobil bergerak. Inovasi pewaris merupakan layanan pengaduan PMI bermasalah secara virtual dengan memanfaatkan media sosial WhatsApp, Facebook, Google Form, dan Instagram. Inovasi tanjak. Tanjak atau tanya jawab anak Kepri adalah sosialisasi penempatan dan perlindungan PMI
melalui konsep talk show secara live pada media sosial UPT BP2MI Tanjung Pinang. Inovasi OPP virtual merupakan layanan orientasi pra-pemberangkatan PMI prosedural melalui media daring atau virtual tanpa tatap muka. Shelter PMI bermasalah adalah fasilitas layanan penampungan PMI sebagai sarana rehabilitasi fisik dan mental PMI, serta menyiapkan proses reintegrasi PMI sebelum berkumpul kembali di tengah masyarakat. Komunitas Sahabat PMI Perbatasan merupakan pelibatan relawan dari unsur masyarakat dalam memberikan pendampingan kepada PMI bermasalah. Kita menerima draft dari KJRI Johor Bahru mengenai pemulangan PMI sakit. Mohon difasilitasi penjemputan dan penanganannya. Di antaranya, relawan perawat untuk mendampingi PMI sakit, relawan dari unsur pemerintah desa untuk kegiatan pencegahan non-prosedural. Berkat inovasi komunitas Sahabat PMI, UPT BP2MI Tanjung Pinang telah melakukan pendampingan sejumlah 119 PMI sakit hingga bulan Agustus 2020. Ini meningkat dari jumlah 87 PMI sakit pada periode tahun sebelumnya. Bapak istirahat di sini dulu ya, 2-3 hari kita akan pulangkan Bapak ke daerah asal. Siap. Ya, sama-sama. Bengkel PMI merupakan kegiatan pemberdayaan singkat dan pemberian life skill sebagai tahapan awal rehabilitasi mental bagi PMI selama ditampung di shelter UPT BP2MI Tanjung Pinang. Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi telah dilaksanakan secara berkelanjutan yang meliputi 6 area perubahan dan secara konsisten dilaksanakan di setiap wilayah kerja UPT BP2MI Tanjung Pinang, yakni Tanjung Pinang, Batam, dan Tanjung Balai Karimun. Konsistensi tersebut merupakan wujud komitmen bersama dari seluruh sivitas UPT BP2MI Tanjung Pinang dalam menghadirkan pelayanan yang berkualitas, yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kami seluruh pegawai UPT BP2MI Tanjung Pinang berkomitmen melayani dan melindungi PMI dengan nurani untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. UPT BP2MI Tanjung Pinang. Bisa, bisa, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iim Rohimah, pelaksana fungsi konsuler 4, atas nama KJRI Johor Bahru mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin baik dengan UPT BP2MI Tanjung Pinang dalam memfasilitasi proses penerimaan WNI PMI bermasalah yang berada di wilayah kerja KJRI Johor Bahru dan pemulangan ke daerah asal di Indonesia. Besar harapan kiranya kerjasama yang telah terbina ini dapat terus ditingkatkan untuk masa yang akan datang. Saya Dani Catra Nugraha SH SIK MH, jabatan Kasubdit 4 di Treskrimum Polda Kepri, mengucapkan terima kasih kepada UPT BP2MI Tanjung Pinang atas dukungan dan sinergi dalam pencegahan pekerja migran Indonesia non-prosedural, khususnya dalam hal fasilitasi pemulangan pekerja migran Indonesia ke daerah asal dan membantu proses berita acara pemeriksaan ahli. Semoga kedepannya kerjasama ini dapat terjalin dengan baik dan lancar. Saya Haryo Nugroho, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bintan, mengucapkan terima kasih kepada UPT BP2MI Tanjung Pinang atas dukungan dan sinergi dalam penanganan kasus pekerja migran non-prosedural sebagai ahli. Semoga kedepannya kerjasama ini dapat tetap terjalin dengan baik dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Arluma. Saya mewakili Home Singapura mengucapkan selamat kepada UPT BP2MI Tanjung Pinang yang telah ditetapkan menjadi salah satu UPT pembangunan
zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dan kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas pelayanan dan fasilitasnya terhadap PMI yang pulang ke Indonesia yang dilayani dengan sebaik-baiknya, utamanya PMI dari Singapura. Saya Titik Martin, asli dari Surabaya, Jawa, Indonesia. Pelayanan di Tanjung Pinang itu sangat menyenangkan hati saya sehingga saya bisa sembuh. Pelayanannya dengan kasih sayang, pekerjaannya, pegawainya, penjaganya. Thank you very much. God bless you untuk Tanjung Pinang.